mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persatukan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki ibadah Minggu ke-9 sesudah Trinitatis, tanggal 9 Agustus 2020. Bekerja untuk Tuhan. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 581 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkan iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 114 ayat 1 sampai dengan 2.
Hukum Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini diambil dari titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 683 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 127 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Kita baca secara bergantian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 701 ayat 1 sampai dengan 2. Oh,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Minggu hari ini adalah Minggu ke-9 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Yang kedua, berita lahir. Pada hari Jumat, tanggal 12 Juni tahun 2020, telah dikaruniakan Tuhan seorang putri kepada Bapak Tambos Martahan Nainggolan, SC, MT. Ibu Dr. Imelda Boru Sibarani. Alamat Jalan Bunga Trompet nomor 27 Medan. WIB Kampus USU Padang Bulan. Yang ketiga, berita akan menikah. Berita pertama, akan menerima pemberkatan nikah Dosma Pandapotan Siregar, SH, MH, putra Bapak Insinyur Manto Siregar, SH, MH. Ibu Sintua Dokteranda Dermauli Boru Hutagao. Alamat Perumahan Komplek Menteng Indah, Jalan Menteng 7 Medan. Anggota jemaat HKBP Medan Sudirman WIB Menteng dengan Din Marta Meyana Boru Purba SE, putri Bapak Amsul Purba almarhum. Ibu Deli Rohani Boru Sitompul. Alamat Dusun 5 Cempaka, Laut Dendang, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Anggota jemaat HKBP Laut Dendang Resort Tegal Rejo. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 di HKBP Medan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A Medan. Yang keempat, berita duka cita. Yang pertama, pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 telah meninggal dunia seorang ibu, Dina Boruna Pidupulu Opung Gracia Boru, umur 86 tahun, istri dari Bapak CH T. Simanjuntak Opung Gracia Doli almarhum. Alamat Jalan C. Arapundo nomor 24 Medan, WIB Medan Baru 6. Yang kedua, pada hari Jumat
tanggal 31 Juli tahun 2020 telah meninggal dunia seorang bapak, Bangkit Jaelman Simbolon Opung Ruth Doli, umur 78 tahun, suami dari Ibu T. Boru Sitohang Opung Ruth Boru, alamat Jalan Karya Dharma Gang Piano nomor 7 Medan, Wik Kampung Anggrung 1. Yang ketiga, pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 telah meninggal dunia Kevin Berry Manurung, umur 23 tahun, putra Bapak Herbert Manurung, Ibu Lis Lesmanawati Boru Pardede, alamat Jalan Gai Haji Wahid Hashim nomor 88 Medan, Wik Medan Baru 5. Yang keempat, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020 telah meninggal dunia seorang bapak, Joner Simanjuntak, umur 64 tahun, suami dari Ibu Rita Boru Hutahayan almarhumah, alamat Jalan Dame nomor 25 Medan, Wik Medan Baru 6. Yang kelima, peneguhan sidik. Pada Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 akan dilaksanakan peneguhan sidik di gereja kepada anak-anak sidik yang telah belajar dalam tahun ajaran 2019 sampai dengan tahun 2020 masuk pukul 10 WIB. Kebaktian peneguhan sidik ini hanya diikuti oleh anak yang menerima peneguhan sidik dan orang tuanya. Sebelum peneguhan sidik pada tanggal 30 Agustus tahun 2020, kepada orang tua dan anak sidik diundang untuk mengikuti pertemuan terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 pukul 14 WIB di Gereja HKBP Medan Sudirman. Yang keenam, pemberitahuan. Yang pertama, dalam kondisi physical distancing dan stay at home, kantor gereja dibuka setiap minggunya pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 16 WIB. Yang kedua, mohon untuk transfer mencantumkan nama pengirim penyetornya ke rekening Huria HKBP Medan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A, yaitu Bank Mandiri, nomor rekening 106 05 05 05 03. Yang ketujuh, pelayanan kasih. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kudus bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, yaitu mulai tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus tahun 2020. Semoga panjang umur. Yang kedua, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit, yaitu Timothy Pasaribu, putra dari Bapak Dr. Tunggul Pasaribu, Ibu Boru Tinambunan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat yang lain dapat kita baca di warta cetakan dan elektronik. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 1 sampai dengan 2 sambil memberi persembahan 1A dan 1B.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita di minggu ke-9 setelah Trinitatis diambil dari surat Apostel Paulus kepada jemaat Kolose di Kolose 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian akhir nats kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bahasa Latin ada istilah
yang dikenal dengan kata homo laboran, yang berarti bahwa manusia adalah makhluk pekerja. Dan kalau kita menghubungkan dengan peristiwa penciptaan yang ada di Kejadian 1 ayat 27 hingga 28, kita mengetahui bahwa sebenarnya dari semula Tuhan menciptakan manusia dan sekaligus memberikan tanggung jawab untuk apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya. Manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Dan manusia itu dipanggil juga untuk bekerja, dipanggil untuk menaklukkan serta mengerjakan bumi ini. Jadi kita melihat kerja itu pada dasarnya adalah suatu karakteristik manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Sebab Allah sendiri bekerja bahkan hingga saat ini. Dan itu nyata jelas dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 17. Dikatakan di sana, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sangat erat kaitannya manusia dan pekerjaannya. Satu hal yang tidak mungkin dipungkiri adalah bahwa pemenuhan kebutuhan primer itu sendiri tidaklah membuat kerja sebagai suatu sarana pencapaian manusia. Dorothy Sayers dalam bukunya Managing Your Time, dia pernah berkata, work is not a thing one does to live, but a thing to like to do. Maksudnya, kita bukan bekerja untuk hidup, melainkan hidup untuk bekerja. Bahkan banyak orang juga berkata bahwa manusia itu dikenal dari pekerjaannya. Oleh karena itu, sangat erat kaitannya manusia sebagai pekerja dengan keberimanannya. Karena itu, boleh dikatakan bahwa jika seseorang memiliki iman yang baik, tentunya juga akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki iman yang kita katakanlah minim, maka dia juga tidak akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Saudara-saudari jemaat Tuhan, pada saat ini kita disapa dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Realita jemaat Kolose yang masyarakatnya memiliki beragam pekerjaan dan bahkan sangat erat pekerjaan dengan status sosial. Ketika pekerjaannya baik, maka status sosialnya baik. Ketika pekerjaannya tidak baik, maka status sosialnya juga tidak baik. Oleh karenanya pada saat itu ada yang disebut dengan istilah tuan dan hamba atau doulos. Banyak hamba yang bekerja kepada tuannya dengan rasa takut, sehingga berimbas kepada pekerjaan mereka yang tidak sempurna. Apalagi pada saat itu seorang tuan bisa menjual, bahkan bisa membeli budak, bahkan juga bisa memberikan konsekuensi hukuman kepada budaknya jika melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sempurna
atau mungkin melakukan satu kesalahan. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan pemahaman yang baru tentang adanya satu relasi atau hubungan yang baru, hubungan yang benar, yaitu untuk saling menghormati di dalam kasih. Dalam ayat sebelum nats ini, Rasul Paulus juga telah mengatur relasi hubungan bagaimana seharusnya hubungan antara suami dan istri, istri kepada suaminya, anak kepada orang tua, dan sebaliknya juga orang tua kepada anaknya. Dan di dalam nats ini Paulus menyampaikan kepada kita bagaimana seharusnya relasi yang baik antara tuan dan hamba, bahkan sebaliknya antara hamba dan tuan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-22 dikatakan di sana, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal." Seorang hamba harus menaati tuannya dalam segala hal. Kenapa? Ketaatan itu sangat-sangat penting sekali. Sebab ketaatan itu adalah ciri khas dari orang yang percaya kepada Tuhan. Taat berarti ada hal yang harus dipatuhi. Taat berarti ada hal yang harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan menaati Tuhan yang ada di dunia ini sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Menaati Tuhan yang ada di dunia ini harus didasari dengan dasar takut akan Tuhan. Karena tidak ada alasan bagi manusia untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Walaupun itu perintah dari Tuhan kita yang ada di dunia ini. Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 29 dikatakan di sana, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi ketaatan itu adalah ketaatan kepada kebenaran yang dari Allah, bukan kepada kelaliman. Sebab hanya di dalam kebenaran saja ada ketulusan hati, dan yang menjadi dasar ketaatan kita di dunia ini hanyalah takut akan Tuhan. Di dalam kebenaran saja ada ketulusan hati, dan yang menjadi dasar ketaatan kita di dunia ini hanyalah takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus menaati Tuhan kita yang ada di dunia ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita menaati bukan karena berada di hadapan pimpinan. Ketika di hadapannya, bahkan ketika dilihat, kita melakukan pekerjaan kita itu dengan baik. Ketika ada pimpinan, ada bos, kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita bahkan dengan sangat-sangat baik. Dan semua itu kita lakukan kalau bisa untuk menyenangkan hati pimpinan kita, bos kita. Tetapi ketika pimpinan kita, bos kita tidak ada di tempat, ketika pimpinan kita berada di belakang, ketika tidak dilihat, ketika tidak diperhatikan oleh pimpinan atau bos kita, kita berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita melakukan pekerjaan itu dengan asal-asalan. Asal cepat selesai, asal beres,
asal mak tujuannya tercapai. Artinya tidak dengan kesungguhan dan ketulusan. Itu sama dengan kita menyenangkan hati pimpinan, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita diminta melakukan segala yang baik itu dengan segenap hati. Kita diminta melakukan segala yang baik itu dengan segenap hati. Tidak dengan kepura-puraan, tidak dengan kebohongan, tidak dengan kemunafikan, tidak untuk dipuji, untuk disanjung, bahkan bukan juga untuk mencari muka, tetapi dilakukan dengan tulus hati. Taat dengan aturan, disiplin dengan waktu, jujur dalam melakukan tanggung jawab, mengelola tanggung jawab, bukan karena ingin dipuji dan ingin menyenangkan orang lain, tetapi dengan segenap hati, dengan bersungguh-sungguh. Tentunya kita masih ingat Bapak Ibu saudara-saudari istilah ABS, asal Bapak senang, atau ATS, asal Tuan senang, atau APS, asal pimpinan senang. Bahkan saya pernah mendengar moto sekuler yang mengatakan tujuan membenarkan sarana. Asal sudah mencapai tujuan, kita tidak peduli tentang sarana apapun yang kita pakai. Atau yang menarik, saya pernah mendengar sikap jenis ini sama dengan gaya kodok berenang, yang melakukan gerakan ke atas menyembah, ke samping menyikut, ke bawah menendang, atau menyepak. Asal sarana tidak penting, asal tujuan tercapai. Meskipun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun itu tidak diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, maka sekali lagi kita diingatkan untuk mengerjakan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan lewat pekerjaan kita sehari-hari. Entahkah itu kita sebagai pedagang, petani, guru, pengusaha, hamba Tuhan, bahkan pekerjaan yang lainnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jelas di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus menekankan adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara bekerja, berbuat dengan bertuhan. Artinya, tidak bisa terlepas antara manusia sebagai pekerja dengan manusia kita sebagai ciptaan Tuhan. Kemanusiaannya tidak bisa terlepas dari Tuhan itu sendiri. Mengapa? Karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Semua adalah ciptaan Tuhan dan berada dalam naungan kuasa Tuhan. Jadi sebenarnya apapun yang kita kerjakan, prinsipnya adalah antara aku dengan Tuhan. Itu sebenarnya prinsip yang harus ada dalam kehidupan orang yang percaya. Apapun yang saya kerjakan, pada prinsipnya, pada dasarnya adalah itu menyangkut hubunganku dengan Tuhan. Untuk itulah kita dimintakan untuk mengerti
mengerjakan pekerjaan dengan segenap hati, tidak dengan terpaksa, tetapi karena sukacita. Tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang senang atau hati yang gembira. Dengan mengerjakan segala pekerjaan dengan segenap hati, di dalam hati yang bersukacita, maka akan berdampak positif bagi sang pekerja dan bagi pekerjaannya sendiri. Sebab hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang mampu melawan virus, melawan penyakit, serta memberikan kesembuhan dan kekuatan. Karenanya ketika kita melakukan satu pekerjaan dengan segenap hati, maka kita akan memperoleh kekuatan dan bahkan hasil pekerjaan kita akan menjadi lebih maksimal. Maka dalam hal ini Rasul Paulus mengajarkan agar setiap yang bekerja itu bersyukur untuk pekerjaannya. Sebab yang dikerjakan itu seluruhnya adalah dari, oleh, dan untuk Tuhan. Kita dapat berbuat untuk Tuhan. Sebenarnya itu adalah satu hal yang perlu untuk disyukuri. Sebab banyak orang yang tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi ketika kita dikatakan sebagai orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, tentunya seluruh pekerjaan kita tidak akan ada yang sia-sia. Sebab orang yang berletih lelah karena pekerjaannya akan lebih bersukacita daripada orang yang berletih dan berlelah karena tidak ada pekerjaannya. Oleh sebab itu, semua orang percaya dimintakan untuk mensyukuri pekerjaannya dan melaksanakan pekerjaannya dengan bersukacita, dengan segenap hati, sebab apa yang dilakukannya semuanya itu hanya untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di ayat yang selanjutnya, ayat 24 hingga ayat 25 dikatakan di sana, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Bekerja untuk Tuhan tentunya akan menerima upah dari Tuhan. Dan Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan sudah mempersiapkannya. Sebab siapa yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika setiap pekerjaan kita kerjakan di dalam iman percaya kita, tentunya Tuhan akan memberikan upahnya. Jelas tadi dikatakan dalam ayat yang ke-24, Kristus adalah Tuhan. Dan kita ini umatnya adalah hamba Kristus. Oleh karenanya setiap orang percaya mengerjakan pekerjaannya bukan lagi atas dasar takut kepada manusia atau hanya sekedar menghargai pimpinannya, tetapi betul-betul karena takut akan Tuhan, sebab dia bekerja dari, oleh, dan untuk Tuhan. Dan kita harus mengingat Bapak Ibu saudara-saudari, siapapun manusianya, baik dia seorang pimpinan, entahkah dia seorang bawahan, statusnya sama di hadapan Tuhan. Sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama ada di dalam kuasa Tuhan.
Siapapun manusianya dan apapun jabatannya, apapun pangkatnya, semuanya harus taat dan mengerjakan pekerjaannya sebagaimana Tuhan sudah tentukan. Dan tentunya memang ada reward dan punishment. Rewardnya sangat jelas ketika orang taat melakukan pekerjaannya yang daripada Tuhan, maka dia akan menerima upah dari Tuhan. Jika seseorang melakukan pekerjaan itu dengan sangat-sangat baik dari dasar hatinya, dengan ketulusannya, dengan kesungguhannya, karena dia menyadari bahwa pekerjaan itu adalah berkat juga dari Tuhan, dia lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, maka dia melakukan yang baik dan yang terbaik yang dia mau berikan, maka layaklah dia menerima pujian, reward. Ya, kita harus jujur, kalau yang dia kerjakan itu baik, ya maka kita harus mengatakan itu baik. Tetapi jika yang dikerjakannya sesuatu yang salah, yang tidak baik, yang tidak benar, maka kita juga harus mau mengatakannya dengan kejujuran bahwa yang dikerjakannya itu juga salah, tidak benar. Semua ada reward dan punishment. Semuanya memiliki konsekuensi dari setiap apa yang dikerjakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika tema minggu kita hari ini dikatakan bekerja untuk Tuhan, maka kita diingatkan kembali, kita diarahkan kembali. Mari kita kerjakan seluruh pekerjaan kita itu dengan segenap hati, sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan, baik pekerjaan sehari-hari maupun pekerjaan keselamatan kita. Sebab kita bekerja dari, oleh, dan untuk Tuhan. Apapun tindakan kita dalam menjalani peranan yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya sekali lagi mengandung konsekuensi yang harus kita tanggung, yang harus kita pertanggungjawabkan, terlebih kepada Tuhan. Oleh karena itu, jadilah pekerja teladan, jadilah hamba teladan, jadilah murid teladan, jadilah Kristen teladan dengan melaksanakan semua pekerjaan dan peranan kita di dunia ini sebaik mungkin. Semampu kita boleh lakukan, semampu boleh kita kerjakan, yang terbaiknya kita berikan. Apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai anak, sebagai atasan, bawahan, guru, pedagang, murid, pegawai, karyawan, apapun perananmu, lakukanlah sebaik mungkin ketika itu dipercayakan Tuhan padamu, agar penghargaan dari Tuhan menjadi milik kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan, waktu, kekuatan, dan kesehatan yang tetap Tuhan boleh berikan bagi kami untuk boleh bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu sebagai sumber kekuatan bagi kami. Meskipun kami sadari Tuhan, hingga saat ini kami masih terus beribadah di rumah, tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap melakukan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu saat ini, Tuhan mengingatkan kami, apapun itu pekerjaan kami, apapun itu yang kami lakukan, yang kami perbuat setiap hari, setiap saat, biarlah semuanya boleh kami lakukan dengan kesungguhan hati kami,
dengan ketaatan kami kepada Tuhan, dengan prinsip bahwa apa yang kami kerjakan semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Allah Bapa yang di dalam sorga, kekuatan firman-Mu, biarlah itu menyemangati kami untuk kami boleh melakukan aktivitas pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami benar-benar di dalam kesungguhan ketaatan untuk melakukan seluruh tanggung jawab yang Tuhan telah berikan bagi kami lewat pekerjaan kami masing-masing. Karena pada akhirnya kelak kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami kerjakan kepada Sang Empunya hidup kami, yaitu Engkau ya Tuhan kami. Pada saat ini kami tetap berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, baik yang sudah bisa beribadah di dalam bait-Mu yang kudus maupun yang belum dapat beribadah di dalam gereja. Kiranya Tuhan yang tetap menaungi kami dengan kuasa kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup kami setiap hari, setiap saat, bahkan pekerjaan kami di dalam kuasa dan perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati seluruh pelayan Tuhan yang tetap mengerjakan kebenaran firman-Mu lewat pelayanan-pelayanan yang tetap dilakukan meskipun harus tetap dikerjakan di rumah. Tuhan, Engkau juga yang tetap memberikan kekuatan kepada pemimpin kami, pemimpin negara kami, di dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah negara kami ini, khususnya hingga sampai saat ini kami masih terus dihantui dengan wabah virus COVID-19 ini. Engkaulah sumber kekuatan kami, dan kami hanya mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Sang Empunya hidup kami. Tolong kami Tuhan, tolong pemimpin kami, semua aparatur negara dari atasan sampai bawahan, untuk dapat di dalam hikmat yang daripada Tuhan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Dan kami memohon kepadamu untuk wabah ini agar cepat berlalu dari negara kami, bahkan dari seluruh penjuru dunia ini, hingga kami boleh di dalam sukacita bersama-sama di dalam aktivitas peribadahan kami kembali. Tuhan, inilah doa permohonan yang kami boleh sampaikan kepadamu, dan kami berseru bersyukur di dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa, dan jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bernyanyi dari buku ND atau buku nyanyian HKBP nomor 720 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Manang di dia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.